السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu, Allah yang telah memberikan nikmat yang mulia kepada kita semua, nikmat iman dan Islam. Ya Allah yang berpesan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa kepada Allah dan jangan sekali-kali kita meninggal dunia melainkan dalam keadaan Islam, tunduk patuh secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpahkan untuk Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau minal muhajirin wal ansar yang telah berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah dakwah, membawa syariat Islam yang mulia. Mereka manusia-manusia yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala selamat minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti kebaikan-kebaikan mereka yang telah diselamatkan dan dijamin oleh Allah, sehingga insyaallah kita bagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selamat berjumpa dan bertemu bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian Allah muliakan, kita lanjutkan mentadabburi surat Al-Baqarah, lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Hari ini insyaallah kita akan mentadabburi ayat yang ke-40 di dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, ya bani Israil, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku kepada kalian yang telah aku berikan kepadamu. Wa awfu bi'ahdi, dan penuhilah janjimu kepadaku. Ufi bi'ahdikum, aku akan memenuhi janjiku kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan hendaknya kalian takut kepada aku. Al-Baqarah ayat 40. Jemaah sekalian Allah muliakan, sebagaimana kita ketahui, Al-Baqarah surat Madaniyah yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyinggung orang-orang al-munafiqin, orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Karena orang-orang munafik ini muncul setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Munculnya di Madinah.
Adapun di Mekah tidak ada orang-orang munafik dan tidak disinggung oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini menunjukkan memang tidak ada. Secara terang-terangan mereka memusuhi Nabi kalau di Mekah, orang-orang musyrikin. Tidak ada yang sembunyi-sembunyi. Mereka menampakkan permusuhan, perlawanan dan menentang dakwah Nabi. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, Nabi kuat membangun kekuatan kaum muslimin di Madinah. Maka muncullah kemudian orang-orang yang berpura-pura masuk Islam dengan beberapa alasan. Mereka takut kedudukan mereka, harta mereka, keselamatan mereka. Padahal Islam menjamin semua itu. Dan di antara orang-orang munafik yang ada di Madinah dari golongan orang-orang Yahudi di Madinah, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir yang ada di kota Madinah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus mereka ini orang-orang Yahudi, keturunan Bani Israel. Bani keturunan Israel yaitu gelar yang Allah berikan kepada Nabi siapa? Nabi Ya'qub, putra Ishak, putra Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, Ishak, kemudian ya Nabi Ya'qub. Makanya kemudian disebutkan bahwa hanya 2 nabi yang diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari 1. Hanya 2 nabi. Yang pertama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memiliki banyak nama. Muhammad, Ahmad, Mutawakkil dan seterusnya. Kemudian Nabi Ya'qub. Di antara namanya Nabi Ya'qub yang disebut oleh Allah adalah Israel. Ya Bani Israel, wahai keturunan ya Ya'qub. Nabi Ya'qub alaihissalam. Allah sebutkan, ingatkan mereka tentang nikmat Allah. Wahai keturunan Ya'qub Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingat-ingatlah. Uzkur itu dari akar kata zakara, yazkuru, sebut, ingat, jangan kalian lupa. Ni'mati allati an'amtu alaikum, nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Nikmati itu kalimat tunggal, nikmah. Jamaknya ni'am. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan kata tunggal, nikmatun. Satu nikmat. Satu nikmat saja yang kalian ingat, itu pasti kalian akan bersyukur kepada Allah. Uzkuru ni'matis. Ingatlah nikmatku. Padahal nikmat Allah terhadap Bani Israel itu banyak. Allah sebut dalam Al-Qur'anul Karim. Di antara nikmat-nikmat Allah terhadap Bani Israel, diingatkan bagaimana dulu ini orang-orang Madinah diingatkan nenek moyang kalian diselamatkan oleh Allah. Kalau mereka enggak selamat, kalian ini enggak ada gitu. Ingatlah nikmat-nikmatku kata Allah. Cukup kalian mengingat satu saja nikmat. Apa yang kalian ingat nikmat Allah terhadap kalian, hai orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Di antaranya Allah selamatkan nenek moyang mereka dari kejaran Fir'aun, An-Najat min Fir'aun. Di antara nikmat yang Allah berikan. Seandainya Allah tidak selamatkan, mereka tidak ada, punah mereka. Kemudian Al-Quran juga menyebut beberapa nikmat. Di antaranya Allah berikan makanan istimewa untuk Bani Israel. Mereka minta, dikasih oleh Allah manna wa salwa. Makanan yang turun dari langit, subhanallah. Kemudian Allah pilih. Coba sekarang kalau kita baca sejarah para nabi itu, ternyata mayoritas para nabi itu dari keturunan Ya'qub. Nanti kan setelah Nabi Ya'qub, kemudian
Yusuf, berikutnya Musa, terus Harun, Sulaiman, Zulkifli, sampai Nabi Isa, Isa Bani Israel. Bukankah itu nikmat yang Allah berikan kepada kalian? Tapi di sini kita belajar, ternyata nikmat yang Allah anugerahkan begitu banyak itu bisa berpotensi membuat orang tidak syukur. Saking banyaknya nikmat gitu. Saking banyaknya nikmat Allah berikan, akhirnya ujub, riya, sombong. Ya kan? Ya, Bani Israel ini kemudian tidak beriman kepada Rasulullah. Ya, orang-orang Yahudi di Madinah ya karena kesombongan. Wah, ini kami ini keturunan para nabi. Ya. Nenek moyang kami ini nabi nih, gitu. Masa kemudian penutup para nabi itu bukan dari keturunan kami? Padahal mereka sudah menunggu-nunggu kan. Kita ingat bagaimana di Madinah itu ada dua kabilah dari Yaman yang terus berseteru, yaitu Aus dan Khazraj. Yang kemudian ini juga sering berseteru dengan orang-orang Yahudi di Madinah. 3 Yahudi tadi, kemudian ada Aus dan Khazraj yang kemudian nanti menjadi sahabat-sahabat Ansar, orang-orang Ansar yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi. Tepati janji kalian kepadaku. Janji mereka itu apa? Orang-orang Yahudi di Madinah, mereka sudah berjanji apabila muncul nabi terakhir, kami akan mengikutinya dan kami akan berperang bersama dia. Kami akan membelanya dan kami akan berperang bersama nabi terakhir itu. Makanya kalau kemudian sering terjadi perseteruan di Madinah, orang-orang Yahudi yang 3 ini dengan Aus dan Khazraj, dia bilang apa? Kami sedang menunggu nabi yang akan diutus kepada kami dan kami akan menghabiskan kalian. Nah, mereka sudah berbaiat sebelum nabi muncul, mereka berbaiat untuk mengikuti nabi itu dan berperang bersama nabi itu. Ternyata setelah diutus nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, apa yang dilakukan? Mereka tolak, mereka menentang, tidak mau beriman. Mereka sudah menunggu karena itu termaktub kan dalam Taurat, tertulis itu. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, nikmat yang aku telah berikan kepada kalian. Di antara nikmat tadi adalah nikmat diselamatkannya Bani Israel di zaman Nabi Musa, nenek moyang mereka. Kemudian diberikan Taurat, Injil kepada Bani Israel. Kitab yang diturunkan kepada mereka. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, maka aku akan menepati janjiku kepada kalian. Disebutkan bahwa janji Allah terhadap mereka adalah sebagaimana yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman bahwa hak Allah ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Mereka menyembah Allah, mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya, maka hak mereka adalah Allah masukkan ke dalam surga. Wa iyaya farhabun, dan kepadaku hendaknya kalian takut. Dan ayat berikutnya, wa aminu, dan berimanlah kalian. Dan ini yang pertama kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hendaknya mereka menepati janji-janji mereka. Wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kalian dengan apa yang aku turunkan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Itu janji yang diminta oleh Allah dari Bani Israel, beriman kepada Al-Qur'an. Karena di dalam kitab mereka termaktub bahwa akan diutus seorang nabi terakhir yang akan membawa kitab. Dan mereka sudah menunggu nabi tersebut, maka diminta oleh Allah agar menepati janji mereka, beriman kepada kitab yang dibawa oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqan lima baina yadayhi. Sebagai pembenar atas apa yang ada pada kitab kalian. Jadi Al-Quran datang membenarkan apa yang mereka selama ini amalkan. Jadi sebenarnya Al-Quran seolah-olah mengatakan mestinya kalian itu bangga dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Al-Quran yang dibawa oleh Nabi melegitimasi apa yang mereka selama ini lakukan dalam kitab mereka. Jadi Al-Quran kemudian bukan menyelisihi, ya, bukan menyelisihi apa yang termaktub di dalam kitab Taurat dan Injil, tapi membenarkan. Berarti mestinya mereka bangga. Oh iya, kalau selama ini berarti kami benar. Gitu. Nabi yang kami imani sebelumnya, kalau orang-orang Nasrani yaitu Nabi Isa, oh ternyata Al-Quran membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Isa. Mestinya mereka bangga. Begitu juga orang-orang Yahudi. Dan ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Beriman dengan Al-Qur'anul Karim. Berimannya mereka dengan Al-Qur'anul Karim merupakan nikmat. Kenapa? Karena Allah membenarkan apa yang mereka imani. Dan itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran kita banyak menemukan ayat-ayat yang mengingatkan kita untuk syukur terhadap nikmat Allah. Dan ayat yang sangat populer yang sering kita dengar adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambah nikmat itu. Wala in kafartum, kalau kalian kufur, mengingkari, kufur itu dia tahu itu nikmat, tapi dia ingkari. Dan bentuk pengingkaran disebutkan oleh para ulama, satu, tidak mau iktiraf, tidak mau menyebut nikmat itu. Yang kedua, bentuk pengingkaran adalah dia tidak menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat. Ternyata syariat mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, dengan mengucapkan itu perintah Allah. Oh enggak, saya enggak perlu mengatakan alhamdulillah, cukup dalam hati bersyukur. Iya. Tapi mengucapkan alhamdulillah itu syariat, diperintahkan oleh Allah. Makanya sering-sering kita mengatakan alhamdulillah. Bahkan dalam perkara yang kita tidak senangi pun, ternyata Nabi perintahkan kita kalau mampu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Puji Allah dalam situasi dan keadaan apapun. Situasi keadaan yang kita tidak senangi, kita tidak suka pun, alhamdulillah ala kulli hal. Semua ini adalah kehendak Allah. Pasti ada kebaikannya. Ada hikmah di balik sesuatu yang kita tidak senangi. Jadi ucapkan aja alhamdulillah. Adapun nanti bagaimana berikutnya, kaitannya dengan hati kita, upayakan menyebut alhamdulillah. Disebutkan oleh para ulama, alhamdulillah adalah i'tiraf bil lisan, ucapkan dengan hati. Kemudian israfuha, dan mengeluarkan, menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita menginginkan nikmat itu senantiasa langgeng, ya, terus bersama kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka kuncinya adalah mensyukuri nikmat itu. Qayyidu ni'amallahi bisyukri. Ikatlah, pertahankanlah nikmat Allah itu dengan perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat buruan, kita sudah dapat nih, ikat dia. Biar dia enggak kabur, enggak pergi. Ikat dia dengan apa? Ikatannya itu adalah syukur. Kalau kita enggak ikat, hilang, pergi. Dan cara mengikatnya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan asyukru nisful iman. Syukur setengah dari keimanan. Setengahnya apa? Sabar. Jadi kalau udah dua itu dapat, kalau udah sempurna imannya. Syukur dan sabar. Makanya kemudian jemaah, dalam ibadah puasa, nanti kita puasa, itu ujiannya pertama adalah sabar, yang kedua syukur. Enggak lepas dari itu. Sabar ketika kita diuji dengan sesuatu yang kita tidak senangi. Apa itu? Rasa lapar. Kemudian setelah itu masuk waktu maghrib, azan berkumandang, kita berbuka. Oh, setelah lapar ini, setelah ujian yang berat ini, sesuatu yang kita tidak senangi, kemudian Allah hadirkan nikmat. Kita berbuka, hilang semua itu. Yang tadinya kita haus, yang tadinya kita lapar, kemudian mohon maaf kita minum, kita hilangkan dahaga kita berbuka, hilang rasa lapar. Alhamdulillah. Udah, itu aja hidup ini. Ada enggak di luar itu? Ada enggak di luar itu yang dua itu? Enggak ada. Sabar nisful iman, setengah keimanan. Syukur setengah keimanan. Sempurna udah iman. Kalau dua sifat ini Allah berikan, sempurna insyaallah keimanan kita. Ya. Sempurna bukan makna sempurna seperti para nabi, enggak. Kita sudah mendapatkan kesempurnaan iman dalam level kita. Sabar ketika mendapatkan ujian, syukur ketika mendapat nikmat. Dua itu. Karena enggak lepas dari syukur dan sabar dalam hidup kita. Nah, Bani Israel ya, diingatkan oleh Allah tentang setengah dari keimanan ini. Disebutkan oleh para ulama secara khusus memang ayat ini audiensinya adalah orang-orang yang ada di Madinah, orang-orang Yahudi. Tapi Al-Quran bukan hanya diberikan, ditujukan kepada mereka. Makna bersifat umum. Udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingat-ingatlah nikmat yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Ingat nikmat Allah yang ada pada diri kita. Dan baru dirinci oleh Allah. Apa nih yang harus pertama kita ingat? Ya. Wa aminu, berimanlah kalian. Ya. Berimanlah kalian bima anzaltu, dengan apa yang aku turunkan kepada kalian. Secara khusus adalah orang-orang Yahudi di Madinah yang dituju, yang dikhitab oleh Allah. Namun ayat ini bersifat umum kepada kita semua. Syukurilah nikmat iman. Ini yang paling besar. Nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Kalau mereka diperintahkan oleh Allah untuk berimanlah karena belum mendapat hidayah, tidak mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang beriman diminta oleh Allah untuk menjaga keimanannya. Ini nikmat yang Allah berikan. Nikmat iman. Ibarat tumbuhan, pepohonan. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bibit, kemudian tumbuh itu. Bagi kita, tugas kita adalah merawat itu. Merawat keimanan. Bagi mereka kemudian yang
menjaga pohon keimanan itu, maka tumbuh. Dia akan tumbuh dengan subur, kemudian nanti menghasilkan buah. Buahnya yang indah, buahnya yang lezat, buahnya yang nikmat. Karena dia merawat iman itu. Buahnya apa? Amal soleh. Cara merawatnya adalah, ya ini diantaranya adalah kita hadir di majelis ilmu. Cara merawat keimanan. Setelah merawat itu akan muncul buahnya, amal soleh. Nampak dari amal kita, amal ibadah. Tapi kalau iman ini tidak dirawat, mungkin tumbuh. Ya tumbuh seadanya. Tidak menghasilkan buah. Kalaupun dah dia tumbuh besar, ya, mungkinkah nanti dia akan kemudian menghasilkan buah? Belum tentu. Nah, ini yang Allah perintahkan kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum, bersyukur terhadap nikmat iman yang Allah berikan. Karena tidak semua diberikan nikmat ini oleh Allah. Kalau kita, Allah hadirkan Al-Quran yang langsung kita imani. Kita tidak menemukan kitab sebelum dari ini, dari Al-Quranul Karim, yang memberikan kita petunjuk. Tidak ada. Langsung Allah berikan iman itu, beriman dengan Al-Quran. Orang Yahudi diberikan oleh Allah terlebih dahulu kitab yang mereka imani, yang semestinya mereka akan lebih mudah untuk beriman dengan Al-Quranul Karim. Karena sudah ada bimbingan sebelumnya. Itu kitab Taurat, Injil. Tapi apa yang termaktub di dalam kitab mereka, berarti mereka kufur. Mereka kufur dengan Al-Quran, berarti mereka kufur dengan kitab suci mereka. Karena kitab sucinya memerintahkan untuk beriman dengan Nabi yang diutus, beriman dengan kitab yang dibawa. Awalnya mereka adalah mengimani kitab itu. Tapi setelah mereka mengingkari Al-Quran, berarti mereka mengingkari kitab suci mereka. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Allah katakan wa la takunu, dan jangan sekali-kali kalian menjadi orang yang pertama kali mengingkari Al-Quran. Allah katakan kepada orang-orang Yahudi di Madinah, jangan sekali-kali kalian menjadi orang yang pertama mengimani Al-Quran. Apa maksudnya? Tadi saya sebutkan di Madinah itu ada Yahudi, kemudian ada kelompok Aus dan Khazraj yang mereka tidak punya kitab suci. Sedangkan orang-orang Yahudi punya kitab suci, punya Taurat yang mereka baca di situ, mereka imani. Tapi setelah datang Al-Quran, ternyata kalian yang tahu kok enggak mau beriman. Ini orang-orang Aus Khazraj, mereka enggak punya kitab suci. Orang-orang Mekah yang nanti beriman dengan Nabi, apa kitabnya? Enggak ada, pengadu paganis. Kan nyembah patung, apa kitab sucinya? Enggak ada. Dia hanya dapat kabar bahkan dari kalian orang Yahudi bahwa nanti akan diutus orang Nabi. Kalau udah ada kitab kalian yang kita imani, wala takunu awwala kafirin bih. Jangan kalian menjadi orang yang pertama kufur karena kalian tahu kok enggak mau ikut. Sedangkan orang Mekah, mereka tidak punya kitab suci, tapi beriman dengan Nabi Muhammad. Orang Madinah, ya, yang selama ini kalian berperang dengan itu, dan orang-orang Madinah itu siapa? Aus dan Khazraj, ternyata menjadi pembela Nabi. Siapa? Kaum Ansar. Kan Ansar ini dari Aus dan Khazraj yang disatukan oleh Nabi. Mereka selama ini perang Aus Khazraj. Nabi sampai di Madinah, sampai di Kuba, kemudian diminta siapa tokoh dari Aus, siapa tokoh dari Khazraj, duduk bareng di Madinah, di Kuba, dipersatukan oleh Nabi. Jadi Ansar beriman kepada Nabi.
Mereka sebelumnya tidak punya komitmen bahwa kami akan diutus orang Nabi, kami akan membelanya. Karena termaktub dalam kitab kami, enggak ada itu. Sedangkan kalian sudah sesumbar sebelumnya akan membela Nabi yang diutus tersebut, bahkan akan berperang bersamanya. Ternyata ketika terjadi peperangan di Madinah, mereka justru menjadi musuh Nabi Muhammad. Bukan berperang bersama Nabi, melawan orang-orang musyrikin Mekah, orang-orang kufar di Mekah, enggak. Justru bersekongkol. Kan nanti ada perang Ahzab, koalisi antara Yahudi dengan kufar Mekah. Wala takunu awwala kafirin. Dia kata, jangan kalian menjadi orang yang pertama. Mestinya kalian terdepan. Gitu. Mestinya awwala beriman, awwala amanu bihi. Mestinya kan begitu. Mestinya kalian adalah orang yang pertama beriman bersama Muhammad. Bukan orang-orang Aus Khazraj. Wala takunu awwala kafirin bih wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dan jangan, ini larangan-larangan Allah dan kecaman-kecaman Allah terhadap orang-orang Yahudi. Jangan kalian menjual ya ayat-ayatku karena harga yang sedikit, kata Allah. Thamanan qalila itu dunia. Jangan kalian, kata ishtara itu artinya membeli. Sebagaimana Allah sebutkan di ayat-ayat sebelumnya, ya. Membeli, mestinya kalau kita membeli sesuatu yang bermanfaat. Yang bermanfaat untuk diri kita. Mestinya itu yang kita beli. Tapi ternyata orang-orang Yahudi mestinya mereka membeli hidayah, ya. Dengan awalnya mereka dhalalah sesat, kemudian mendapatkan agama, mestinya itu yang mereka dapatkan. Tapi mereka menjual hidayah, tetap dalam kekufuran. Thamanan qalila, karena urusan dunia. Disebut oleh Allah tentang urusan dunia ini dengan kata thamanan qalila, sedikit, sebentar. Kenapa disebut dengan thamanan qalila? Karena sifat dunia tazulu, dia akan hilang, dia akan berakhir. Berbeda dengan akhirat, bukan thamanan qalila, bukan harga yang sedikit, tapi ajrun kabir, balasan pahala yang besar. Akhirat khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Kalau sudah mendapatkan kenikmatan akhirat, orang kekal abadi selama-lamanya. Berbeda dengan di dunia. Kalau bahagia di dunia sebentar bahagianya. Senang hari ini, tidak ada jaminan besok kita bisa senang. Nikmat yang kita dapatkan belum tentu memuaskan kita. Kalaupun puasnya sebentar. Itulah dunia. Makanya disebut dengan thamanan qalila, hanya sedikit, sebentar. Ya. Kalau katanya penyair Mutanabbi, man sarrahu zamanun sa'at azmanu. Kalau hari ini kamu senang dengan sesuatu, akan ada masanya kamu akan sedih. Itulah hakikat dunia. Makanya diingatkan orang-orang yang ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau beriman, kalian hanya mendapatkan kesenangan yang sebentar. Orang-orang Yahudi di Madinah tidak mau beriman karena urusan-urusan dunia. Ini kalau kita mengikuti Muhammad, legitimasi kita di Madinah ini enggak kuat. Ya. Berarti kita kemudian mengikuti bukan keturunan nenek moyang kita. Semua itu dunia. Ini kaitannya kan dengan apa? Masalah nasab. Oh, nasab kami dulu ini para nabi, para rasul. Ya. Kami bangsa terpilih. Kok
Kok di akhirnya kemudian kami harus mengikuti nasab orang lain gitu. Itu kan dunia, urusan dunia. Berbangga-bangga dengan, mohon maaf, berbangga-bangga dengan nasab. Memang Al-Quran menyebut orang Bani Israel dipilih oleh Allah. Para nabi dan para rasul dari Bani Israel. Kemudian Al-Quran menyebut dengan gulamun alim. Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim keturunan nenek moyang Bani Israel, yaitu Nabi Ishak, dengan sebutan gulamun alim. Seorang anak yang cerdas. Allah yang mengatakan begitu. Ketika Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Allah katakan gulamun halim. Aku akan berikan kepadamu anak yang bijaksana, Ismail. Ketika Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Allah katakan gulamun halim. Anak yang cerdas. Kira-kira kalau Allah anugerahkan kepada jamaah ini, mau anak yang bijaksana atau anak yang cerdas? Nah, dua-duanya, cerdas dan bijaksana. Subhanallah. Kita dulu ini harus cerdas dan bijaksana. Memang Allah sudah menyebutkan ini Bani Israel ini orang-orang yang cerdas. Makanya sampai hari ini kan, ya kita harus akui gitu. Tapi kecerdasan itu kalau tidak kemudian diimbangi dengan keimanan, ya akhirnya apa? Merusak. Allah sebutkan pada ayat sebelumnya kan, tentang orang-orang munafik dari golongan Yahudi. Wala tufsidu fil ard. Jangan buat kerusakan. Ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Jika dikatakan kepada mereka jangan membuat kerusakan, mereka berdalih, kami enggak berbuat kerusakan. Innama nahnu muslihun. Enggak, kami berbuat yang baik. Jadi cerdas mencari dalih. Dan itu nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, jangan kalian membeli. Membeli di sini maknanya disebut oleh para ulama adalah menjual hidayah dengan kekufuran, dengan harga yang sedikit karena urusan dunia. Memang berat ketika seseorang diuji dengan urusan-urusan dunia. Kalau orang-orang Yahudi, urusan dunia adalah masalah nama baik, kedudukan, pangkat, legitimasi, kekuasaan, berat. Ya. Yang biasanya dihormati kemudian harus mengikuti orang lain. Biasanya punya kedudukan, pangkat dan jabatan, kemudian akan hilang jabatan, itu berat. Dan itulah yang menjadi ancaman menurut orang-orang Yahudi di Madinah. Banyak yang tidak mau beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat berikutnya, wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kalian mencampur adukkan antara al-haq, kebenaran, dengan kebatilan. Waqtatumul haqqo, dan kalian menutupi kebenaran, wa antum ta'lamun, dan kalian tahu. Allah menyebut tentang mereka sebenarnya tahu kerasulan, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tanda-tandanya, dengan sifat-sifatnya, dengan apa yang dikabarkan dalam kitab-kitab mereka. Nabi terakhir itu dia akan datang ke suatu kota di mana kota tersebut banyak ditumbuhi oleh pohon kurma. Makanya kemudian orang Yahudi berbondong-bondong, awalnya sejarahnya tinggal di Madinah. Bahwa Nabi itu nanti akan datang ke sini. Kota yang banyak ditumbuhi kurma itu adalah Madinah. Sehingga mereka menunggu, menanti. Bahkan dari kalangan Nasrani pun begitu. Mereka tahu bahwa Nabi terakhir itu akan diusir dari kampung halamannya dan dia akan datang ke kota di mana kota ini subur. Banyak ditumbuhi oleh pohon korma.
Dan satu-satunya kota adalah Madinah. Kalau kita ingat sejarahnya, Salman Al-Farisi, keturunan pendeta, yang dia kemana-mana cari bahwa di mana kota itu. Karena dia bertanya tentang ciri-ciri kenabian, kemudian sifat-sifatnya. Akhirnya kemudian ada rahib yang memberitahu, kalau kamu ingin menanti Nabi terakhir itu, dia akan diusir dari kampung halamannya, dan dia akan datang ke kota di mana kota itu subur, banyak ditumbuhi oleh pohon korma, dan satu-satunya di Madinah. Makanya Salman Al-Farisi kemudian datang ke Madinah. Dan orang-orang Yahudi tahu itu. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan sembunyikan kebenaran. Orang-orang Yahudi, orang-orang cerdas, tidak bisa ditipu, kayak kira begitu. Mereka tahu, tapi setelah mereka tahu Nabi itu dari keturunan Nabi Ismail, bukan dari keturunan mereka, orang Yahudi. Karena orang Yahudi kan berpencar di mana-mana. Hanya saja nanti dia akan diusir, kemudian akan datang ke Madinah. Ternyata dari kaum yang disebut dengan Ajlam, enggak punya peradaban, orang Mekah, diusir. Oh, Nabi itu dari Mekah, keturunan Ismail. Akhirnya mereka ingkari. Wa antum ta'lamun, kalian tahu. Ancamannya ada di akhir surat Al-Fatihah. Nah, jadi disebut dengan apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mereka maghdub, terlaknat, yang dimurkai. Kenapa orang-orang Yahudi maghdub? Karena mereka mengetahui dengan sebenar-benarnya hakikat kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka ingkari. Itulah maghdub. Dan kita minta kepada Allah kan dalam ayat itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, anugerahkan kami nikmat bersama orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada'i wassalihin. Ghairil maghdub, jangan sampai kami ini termasuk orang-orang yang maghdub, dimurkai. Siapa mereka? Al-Yahud. Tapi hati-hati jamaah, kita harus hati-hati. Kita harus komitmen dengan keimanan kita, dengan syariat kita, dengan hukum-hukum yang termaktub dalam kitab suci kita. Sehingga Allah golongkan nanti an'amta alaihim. Jangan sampai kemudian kita ngekor, mengikuti, membeo, mungkin secara keimanan ya. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman dengan Al-Quran. Tapi terkadang tanpa sadar kita ini sudah membeo dengan orang-orang yang maghdubi alaihim. Apakah budaya mereka, ajaran-ajaran mereka kemudian mulai kita ikuti. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan senantiasa kita minta kepada Allah agar digolongkan oleh Allah bersama para nabi, wasiddiqin, wasyuhada'i, wassalihin, yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Ya. Jadi orang-orang yang Yahudi disebut oleh Allah dengan al-maghdub, ya'rifuna al-haqqa wa yankiruna. Mereka tahu kebenaran tapi diingkari. Makanya kalau ada orang seperti itu, dasar Yahudi. Dasar Yahudi. Tapi jangan kemudian menjustifikasi. Ya, jangan orang, kamu Yahudi, jangan. Jangan kita Yahudi nanti. Enggak boleh. Ya. Jadi Allah sebutkan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu mencampur adukkan al-haq, kebenaran, dengan kebatilan. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Memang ada ancaman bagi orang-orang yang mengetahui kebenaran, tapi kemudian menyembunyikan kebenaran. Siapapun. Jadi antara karakter orang Yahudi, dia diberikan manfaat ilmu oleh Allah, tapi ilmu ini dia tidak manfaatkan untuk manusia, untuk maslahat. Dia menyembunyikan kebenaran. Jadi orang kalau diberikan ilmu kemudian pelit dengan ilmu, ya ini ada orang sifat-sifat apa? Alhamdulillah, sifat-sifat Yahudi. Karena ada ancamannya, ya disebut oleh Nabi SAW.
bahwa barang siapa man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bil hijamin min nar. Seorang yang memiliki ilmu kemudian ditanya tentang suatu perkara, suatu ilmu, dan dia tahu, tapi kemudian dia sembunyikan ilmu tersebut, maka ada ancamannya. Nanti diberikan lijam, akan ditutup mulutnya oleh Allah di hari kiamat dengan lijamin minan nar. Ditutup oleh Allah dengan besi dari api dari kiamat. Nah, ini termasuk adalah orang yang mengetahui kebenaran ilmu atau mengetahui kebenaran, dia tahu sesuatu hal yang bersifat fakta. Ini loh yang terjadi. Tapi ketika ditanya, apakah Anda mengetahuinya? Dia tidak mau bersaksi dalam kebenaran. Orang yang bersaksi ya, dan menutupi kebenaran, bersaksi dusta, itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang-orang Yahudi, mereka mengetahui kebenaran, tapi kemudian mereka menutupi kebenaran tersebut. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Perintah Allah terhadap mereka secara khusus, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amalkan syariat yang dibawa oleh Nabi. Wa aqimus shalah, dirikan salat. Wa atuz zakat, dan tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ayat ini sebagian ulama menjadikannya dalil tentang salat berjamaah. Ya. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Artinya berjamaah. Ini kalau kita buka dalam kitab fikih, apa hukum salat berjamaah? Kemudian ada yang memandang hukum salat jamaah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian ada yang memandang wajib salat berjamaah. Dalilnya mana? Warka'u ma'ar raki'in. Rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku, artinya berjamaah. Secara manasik atau ritual ibadah ini kaitannya dengan salat, tapi maknanya bersifat umum. Tunduklah, patuhlah bersama mereka-mereka yang tunduk patuh. Mohon maaf, kita kalau menghormati seseorang, artinya kamu laksanakan ini ya. Berani gitu, siap Pak. Gitu. Biasanya kita kan siap Pak, gitu ya. Ya, siap Pak. Biasanya kita mengekspresikan bentuk ketundukan itu dengan menunduk. Gitu. Siap Pak. Bukan gini kan, tapi siap Pak. Tunduk patuhlah. Artinya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, kemudian orang-orang Aus dan Khazraj, kaum Ansar tunduk patuh, beriman, maka hendaknya kalian ikut bersama mereka. Warka'u ma'ar raki'in, tunduk patuhlah bersama mereka-mereka yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan sedangkan kalian melupakan diri kalian, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu, wa antum tatluna al-kitab, dan kalian membaca kitab, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal. Ini orang-orang yang Yahudi di Madinah ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian mengajak manusia dalam kebaikan, berpura-pura masuk Islam, mengajak kepada kebaikan, tapi kalian tidak melakukan kebaikan itu. Sedangkan termaktub di dalam kitab suci kalian. Kalau Alkitab disebutkan adalah kitab mereka, berarti termaktub dalam Taurat dan Injil. Taurat dan Injil. Keduanya ini Yahudi Nasrani adalah dari Bani Israel. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir?
Jadi ini ayat-ayat yang berbicara tentang orang-orang Yahudi di Madinah secara khusus. Namun secara umum tentunya pesan-pesan ayat Al-Qur'anul Karim kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Qur'an bicara tentang aqimus shalah, dirikan salat, wa atuz zakat, tunaikan zakat, warka'u ma'ar-raki'in, itu bukan hanya untuk pesan itu hanya untuk orang Yahudi, tapi syariat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukulah bersama orang-orang yang ruku, mestinya ini yang juga harus kita jaga, ibadah salat kita. Ibadah salat secara kolektif, berjamaah. Karena beda keutamaan salat berjamaah dengan salat munfarid. Tentu sudah kita tahu bersama. Salatul fardi, salat sendirian. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardi. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian. Bi 27 darajah, 27 derajat. Dalam hadis yang lain disebutkan 25. Ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 25. Apakah ini kontradiktif? Ternyata dijelaskan oleh para ulama, kalau kita salat berjamaah fil masjid alladhi yuqamu fihi al-jum'ah, di mana masjid tersebut didirikan salat Jumat, biasanya kita sebut dengan masjid jami', maka pahalanya 27 derajat. Tapi kalau kita berjamaah di satu tempat yang tidak la yuqamu fihi, ya, la tuqam fihi al-jum'ah, yang tidak didirikan salat Jumat di situ, berarti 25 derajat. Istilahnya apa kita? Musal. Ini musala atau masjid? Ini masjid. Berarti yang salat berjamaah di sini 27 derajat. Kalau dekat rumah kita ada musalla, berarti 25. Atau kemudian dijelaskan bahwa salat berjamaah, kadang kan kita salat jamaahnya itu enggak setiap salat jamaah di masjid. Kadang di rumah atau di tempat umum. Tiba-tiba udah masuk waktu salat, ternyata kita di tempat kerja, di sawah. Ternyata di sawah itu kita bisa jamaah. Berarti pahalanya 25. Jadi hadis itu jangan yang benar mana 27 apa 25 nih Ustaz? Bukan kontradiktif. Ya. Jadi kalau kita salat jamaahnya itu di masjid jami, maka pahalanya 27. Adapun salat jamaah bersifat umum, ya, di luar luar masjid jami, maka pahalanya 25 derajat. Sehingga di rumah, kalau kita di rumah tidak ke masjid, maka usahakan salat berjamaah di rumah. Hatta dengan mungkin anak kita. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa mengamalkannya. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, ingin diperjelas, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Hmm. Iya. Iya. Barakallahu fiina fiikum ajma'in. Mana yang lebih besar pahalanya, dan mana di antara dua hal ini yang mungkin lebih berat? Apakah sabar atau syukur? Mana lebih besar pahalanya? Bahwa al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu Allah berikan sesuai dengan berat dan ringannya sebuah ujian dan cobaan. Biasanya yang lebih berat itu syukur atau sabar? Pertanyaan itu dulu. Nanti ada jawabannya kok, ada jawabannya. Biasanya ya, yang dibagi kita ini yang lebih berat sabar atau syukur? Sabar, yakin semuanya sabar. Karena sabar ini ya pada posisi kita harus memaksakan diri kita untuk sabar dalam perkara yang kita tidak senangi. Dan sifat manusia lebih tidak mau menerima perkara yang tidak dia
senangi. Jadi memang lebih, kalau pertanyaannya mana lebih berat, sabar atau syukur? Lebih berat sabar. Ya. Nah, pertanyaan tadi, mana lebih besar pahalanya, sabar atau syukur? Padahal dua-duanya nih kan, ini setengah, ini setengah. Setengah keimanan itu adalah sabar, setengahnya lagi adalah syukur. Syukur yang lebih besar, sabar yang lebih besar pahalanya. Sabar yang paling besar pahalanya. Dalilnya mana? Nanti buka surat Az-Zumar. Kalau saya tidak salah bisa dikerojak ayat ke-10 kalau nggak salah. Kalau nggak 8, 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Coba buka ayat ke-10 ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di dalam Al-Qur'anul Karim, satu-satunya ibadah yang Allah berikan pahala tak terhingga, tidak ada batasannya, hanya pahala sabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan sempurnakan pahala mereka tak terhingga, tak terhitung, unlimited. Siapa mereka yang diberikan pahala seperti itu? As-sabirun, orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bighairi hisab artinya tidak terhingga. Jadi mana lebih besar pahala, sabar atau syukur? Jadi jawabannya Al-Quran. Ayat 10 ya? Ayat 10 Az-Zumar. Sesungguhnya Allah akan sempurnakan bagi orang-orang yang sabar, pahala mereka tak terhingga. Saking besarnya pahala sabar. Makanya tadi saya sebutkan ya, karena ya, pahala sabar yang Allah janjikan bagi orang yang berpuasa, itu kan, karena sabar. Pertama dia akan diuji oleh Allah dengan ujian al-ju', lapar. Ya, al-ju', lapar. Nah, orang lapar ini biasanya nggak sabaran kan gitu. Bapak lagi lapar kemudian, "Mas, siapin makan." "Aduh, telat dikit." Gimana sih gitu. Kita biasanya nggak sabar. Tapi kalau kemudian mengakui baik dengan lisan ataupun dengan hati sesuatu hal yang menyenangkan nafsu kita, jiwa kita, itu akan lebih mudah. Ya, lebih mudah mengatakan alhamdulillah, syukur. Kenapa? Karena sesuai. Seperti orang berbuka kemudian minum, ya, walaupun sudah hanya seteguk air, kita sudah mengatakan alhamdulillah, gitu. Lebih mudah mengatakan alhamdulillah. Tapi mampu nggak ketika di siang hari kita dalam kondisi lapar mengatakan alhamdulillah? Artinya ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan yang berat, apakah mampu kita kemudian mengatakan alhamdulillah? Ya, berat. Mengekang jiwa, habsun nafsi, mengekang jiwa kita untuk ikhlas redha terhadap sesuatu yang kita tidak senangi. Itu berat. Makanya kemudian Allah janjikan pahala tak terhingga. Jadi pertanyaan, mana lebih besar pahalanya, sabar atau syukur? Sabar. Karena itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Ya. Kemudian apabila ada ujian dan cobaan atau ada musibah, apakah ini ujian atau azab Allah Subhanahu wa taala atau teguran? Lihatlah muhasabah diri kita. Kalau ujian itu karena sesuatu maksiat yang kita lakukan, maka bisa saja itu berbentuk azab. Kalau satu maksiat. Ini ada orang yang ingkar kepada Allah. Dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan sebuah musibah, bisa saja itu bentuknya azab.
Tapi bila mana ini kita sudah berusaha menjadi seorang hamba yang saleh, mengamalkan syariat Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, kemudian ada ujian, maka ini adalah yang disebut wala nabluwannakum bisyai'in. Ini adalah ujian. Ya. Bukan azab. Karena ujian tujuannya satu, mengangkat derajat orang beriman. Yang kedua, menghilangkan dosa-dosanya. Karena tidak mungkin seseorang akan terbebas dari dosa. Sesoleh apapun, setaat apapun, pasti ada dosanya. Menghilangkan dosa-dosanya. Yang ketiga, mempersiapkan pahala terbaik. Ya. Jadi saya nggak berani mengatakan kepada seorang, oh ini azab bagi Anda. Saya nggak berani. Tapi kalau saya kemudian memuhasabah, mengintrospeksi diri saya, ya Allah, selama ini saya jauh dari Allah. Saya melalaikan perintah Allah dan turun, bisa jadi ini azabnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja jamaah sekalian, bahwa Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan azabnya melainkan kepada mereka-mereka yang ingkar kepada Allah. Ingkar kepada Allah, turun azab Allah. Bagi orang beriman tidak ada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada azab Allah. Karena Nabi menyebutkan ajaban di amril mukmin, bagi orang beriman. Sungguh sangat baik urusan orang-orang beriman. Kalau dia mendapatkan sebuah musibah, kemudian dia bersabar, di situ ada kebaikan pahala. Ya. Kalau dia bersabar. Jadi bagi orang-orang beriman enggak ada azab Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan azab bagi mereka-mereka yang ingkar kepada Allah. Nah, bagi orang beriman kemudian turun musibah, berarti ini ada teguran. Ya. Ada teguran. Mungkin ada hal yang dilakukan tidak sesuai dengan perintah Allah. Allah menginginkan kita ini sudah mau terjatuh dalam jurang yang sangat dalam, kemudian kita ditarik oleh Allah. Jangan ditarik kita. Diberikan ujian, cobaan oleh Allah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Khattab, la tanzilul bala illa bil ma'siyah. Tidaklah turun bala kecuali karena maksiat kita lakukan. Kita beriman kepada Allah, kita laksanakan perintah Allah, tapi ada hal-hal yang mungkin kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Allah, kemudian Allah turunkan bala. Agar apa? Agar kita wala turfa'u illa bitaubah, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu Pak ya. Mudah-mudahan Allah berikan sifat-sifat syukur dan sifat sabar kepada kita semua. Sifat ini pemberian Allah. Ya, sifat syukur dan sabar pemberian Allah. Sering-sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sifat ini. Karena itu pemberian Allah, sebagaimana Allah berikan rezeki kepada kita. Kita diberikan rezeki oleh Allah, ya. Mungkin karena kita sering minta, maka Allah akan berikan sifat-sifat baik ini karena juga kita mungkin sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini menjadi majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yang hadir di majelis dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah, diangkat derajat kita dan diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.